Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Dunia seolah berputar dalam gerakan lambat saat suara decit ban yang memekakkan telinga itu memutus alunan musik di kabin mobil. Rania sempat melihat kilatan lampu sorot truk dari arah samping sebelum dentuman keras logam menghantam sisi kanan kendaraan mereka. Bau sangit karet terbakar dan debu dari airbag yang mengembang memenuhi udara dalam sekejap. Rania terbatuk, dadanya sesak luar biasa. Kepalanya berdenyut hebat, dan ada cairan hangat yang mengalir dari pelipisnya. Saat ia mencoba menggerakkan tubuh, rasa sakit yang tajam menusuk dari kaki kanannya. Dashboard mobil itu ringsek, menjepit kakinya hingga ia tak mampu bergeming. "Mas, Aris," suara Rania parau, nyaris berupa bisikan. Di kursi pengemudi, Aris mengerang. Ia tampak syok, namun gerakannya menunjukkan bahwa ia tidak mengalami luka seserius istrinya. Aris berhasil melepaskan sabuk pengamannya. Ia menoleh ke arah Rania, namun hanya sekejap. "Tolong, Aris, tolong aku, Mas, aku takut." Jeritan histeris itu bukan datang dari mulut Rania. Itu suara Maya, mantan kekasih Aris yang duduk di kursi belakang karena mobilnya mogok di jalan tadi sore. Sebuah kebetulan yang awalnya dianggap Rania sebagai bentuk kesopanan, namun kini berubah menjadi petaka. Rania mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih lengan jaket suaminya. "Mas, kakiku, aku tidak bisa keluar." Namun tangan itu tak pernah disambut. Pandangan Rania yang mulai mengabur menangkap pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Aris, suaminya yang telah bersamanya selama 3 tahun, justru memutar tubuhnya ke belakang. Wajah pria itu dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Jenis kecemasan yang tidak pernah Rania lihat, bahkan saat dirinya jatuh sakit parah. "Mai, kamu tidak apa-apa. Pegang tanganku, Mai." Suara Aris bergetar hebat. "Sakit, Riz. Kakiku berdarah. Tolong aku." Maya menangis sesenggukan, memegangi bahu Aris dengan erat. Tanpa menoleh lagi ke arah Rania yang masih terjepit dan merintih, Aris dengan cekatan menendang pintu belakang yang macet hingga terbuka. Ia merangkak keluar lebih dulu, lalu dengan gerakan protektif yang begitu naluriah, ia menarik Maya ke dalam dekapannya. Aris menggendong Maya keluar dari mobil yang mulai mengeluarkan asap tebal. Ia berlari menjauh menuju tepi jalan, mengabaikan fakta bahwa istrinya masih berada di dalam logam panas yang bisa meledak kapan saja. Dari balik kaca jendela yang retak, Rania melihat melalui spion samping yang masih utuh. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia melihat Aris berlutut di aspal, memeluk Maya yang menangis di dadanya. Aris membisikkan kata-kata penenang, tangannya mengusap rambut Maya dengan penuh kasih. Hati Rania mendadak mati rasa. Rasa sakit di kakinya seolah kalah oleh dingin yang menjalar ke seluruh dadanya. Di detik antara hidup dan mati, ia baru saja menyaksikan sebuah kebenaran pahit yang selama ini ia sangkal. Dalam hitungan detik yang menentukan, Aris tidak memilih istri sahnya. Ia memilih masa lalunya. Rania memejamkan mata saat kesadarannya mulai hilang. Jika ini adalah saat terakhirnya, ia hanya ingin tahu satu hal, apakah selama ini ia memang hanya sekedar tempat singgah, sementara hati suaminya tak pernah benar-benar pindah. Suara monitor jantung yang berbunyi teratur adalah hal pertama yang menyambut kesadaran Rania. Aroma tajam antiseptik menyerang indranya, menggantikan bau karet terbakar yang sempat menghantui mimpinya. Rania mencoba membuka mata, namun lampu neon di langit-langit rumah sakit terasa seperti tusukan jarum yang menyilaukan. "Rania? Sayang, kamu sudah sadar?" Itu suara Aris. Suara yang biasanya memberikan rasa aman, kini justru memicu debaran kecemasan di dada Rania. Rania menoleh perlahan. Di samping tempat tidurnya, Aris duduk dengan kemeja yang masih bercak noda darah. Darah kering yang Rania tahu bukan miliknya, melainkan milik Maya. "Mas," suara Rania serak. Tenggorokannya terasa seperti berpasir. "Syukurlah. Dokter bilang kamu mengalami patah tulang kering dan benturan di kepala.
tapi semuanya sudah ditangani. Aris menggenggam tangan Rania, mencium punggung tangannya dengan lembut. Aku takut sekali, Ran. Aku hampir gila memikirkanmu. Rania menarik tangannya perlahan. Gerakan itu kecil, tapi cukup untuk membuat Aris tertegun. "Di mana Maya?" tanya Rania datar. Aris terdiam sejenak. Ada keraguan yang melintas di matanya sebelum ia menjawab. "Dia di ruang sebelah. Luka di kepalanya butuh beberapa jahitan. Dia masih syok." "Lebih syok mana dengan aku yang kamu tinggalkan di dalam mobil yang berasap, Mas?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Dingin dan tajam. Suasana kamar rawat itu mendadak senyap. Aris melepaskan genggamannya sepenuhnya. Wajahnya berubah pias. Ia menghela napas panjang. Tipe napas yang biasa ia gunakan saat mencoba menyusun pembelaan diri. "Ran, tolong jangan mulai. Kamu tahu situasinya sangat kacau. Posisi Maya di belakang lebih mudah dijangkau. Aku hanya bertindak refleks. Aku menyelamatkannya dulu supaya aku bisa segera kembali menolongmu." "Tapi kamu tidak kembali, Mas," potong Rania. Matanya kini menatap lurus ke arah Aris dengan genangan air mata yang tertahan. "Petugas ambulans yang mengeluarkanku. Kamu tetap di sana, memeluknya di pinggir jalan. Aku melihatnya dari kaca spion sebelum aku pingsan." Aris berdiri, tampak gelisah. Ia berjalan ke arah jendela, memunggungi istrinya. "Itu insting manusiawi, Rania." Dia berteriak histeris. "Sedangkan kamu diam. Aku pikir dia lebih terancam nyawanya. Jangan jadikan ini seolah-olah aku tidak mencintaimu." Rania tertawa getir. Sebuah tawa yang berakhir dengan ringisan kesakitan di dadanya. "Insting itu tidak berbohong, Mas. Insting menunjukkan siapa yang paling ingin kamu lindungi saat dunia runtuh. Dan orang itu bukan aku." Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk membawa nampan obat. Namun yang membuat napas Rania sesak bukan kehadiran perawat itu, melainkan aroma yang masuk bersamanya. Bau parfum floral yang manis dan menyengat. Parfum yang sama yang selalu dipakai Maya sejak zaman kuliah dulu. Bau itu tertinggal di jaket Aris yang tersampir di kursi. Bukti nyata bahwa suaminya telah menghabiskan waktu berjam-jam menekap wanita lain, sebelum akhirnya datang menemuinya. "Aku butuh waktu sendiri, Mas," bisik Rania, sambil memalingkan wajah ke arah dinding. "Tolong keluar." "Ran, dengar." "Keluar, Aris. Aku tidak mau menghirup bau parfumnya darimu sekarang." Aris mematung, lalu dengan langkah berat, ia keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, tangis Rania pecah dalam diam. Ia baru saja menyadari bahwa kecelakaan itu tidak hanya mematahkan kakinya, tapi juga menghancurkan fondasi pernikahannya yang ternyata hanya dibangun di atas pasir hisap. Keheningan kamar rumah sakit terasa lebih menyesakan daripada kebisingan di luar. Rania menatap langit-langit, sementara ingatannya mulai memutar kembali rekaman 3 tahun terakhir, seperti sebuah film lama yang rusak. Selama ini, ia merasa pernikahannya dengan Aris adalah pelabuhan yang tenang. Ternyata, ia hanya menjadi dermaga darurat bagi kapal yang sebenarnya ingin berlabuh di tempat lain. Ia teringat malam pertama mereka setelah menikah. Aris sangat lembut, namun ada saat-saat pria itu menatap kosong ke arah jendela, seolah-olah ia sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. "Kenapa, Mas?" tanya Rania saat itu. Aris hanya tersenyum tipis, mengusap rambutnya, dan menjawab, "Hanya sedikit lelah." Rania menyadari sekarang, kelelahan itu bukan karena pekerjaan. Itu adalah kelelahan seorang pria yang mencoba memaksa hatinya mencintai orang baru demi melupakan luka lama. 1 jam kemudian, pintu kamar Rania kembali terbuka. Namun kali ini bukan Aris yang masuk. Itu adalah ibu mertuanya, Widya, yang datang dengan wajah penuh kecemasan, yang sayangnya tidak sepenuhnya ditujukan untuk Rania. "Rania, syukurlah kamu sudah sadar," kata Widya sambil mengelus tangan Rania sekilas sebelum duduk. "Aris tadi di luar, dia tampak hancur. Kamu tidak seharusnya terlalu keras padanya." Rania menatap ibu mertuanya dengan tatapan kosong. "Keras, Bu? Dia meninggalkan aku di mobil yang hampir meledak, demi menyelamatkan Maya."
Widya menghela napas, gestur yang sangat mirip dengan Aris saat merasa terpojok. Dia panik, Nak. Maya itu sendirian di dunia ini, tidak punya siapa-siapa lagi sejak orang tuanya meninggal. Aris hanya merasa bertanggung jawab karena dialah yang mengajak Maya ikut di mobil kalian. Itu hanya rasa iba, bukan cinta. Rasa iba tidak membuat seorang pria melupakan istrinya yang sedang bertaruh nyawa, Bu, sahut Rania dengan suara bergetar. Dengar, Rania, suara Widya merendah, bernada menasehati, namun terasa seperti tekanan. Maya itu cinta pertama Aris. Mereka hampir menikah dulu kalau saja orang tua Maya tidak menentang hubungan mereka. Luka itu lama sembuhnya, tapi Aris memilihmu kan? Dia menikahimu, itu artinya kamu pemenangnya. Jangan buat masalah kecil ini menjadi besar hingga menghancurkan rumah tangga kalian. Pemenangnya, batin Rania pedih. Jika menjadi pemenang berarti harus menerima sisa-sisa perhatian dan menjadi pilihan kedua dalam situasi hidup dan mati, maka Rania lebih baik kalah. Ibu tahu Aris masih menyimpan foto Maya di dalam laci kerjanya yang terkunci? Tanya Rania tiba-tiba. Widya tertegun, wajahnya sedikit berubah bias. Itu hanya kenang-kenangan masa lalu, Rania. Semua orang punya masa lalu. Aku tidak punya laci terkunci untuk masa laluku, Bu. Karena sejak aku menerima pinangan Aris, masa depanku adalah dia. Tapi sekarang aku sadar, bagi Aris, aku hanyalah perban untuk luka yang tidak pernah benar-benar ia sembuhkan. Widya tidak menjawab. Ia hanya bisa mengusap tangan Rania dengan canggung. Tak lama kemudian, ponsel Widya berdering. Iya, Aris? Apa? Maya histeris lagi? Iya, ibu kesana sekarang. Widya berdiri dengan terburu-buru. Rania, ibu lihat Maya sebentar ya. Dia tidak punya keluarga di sini. Aris tidak anak kalau tidak ada yang menemani. Rania hanya bisa menatap punggung mertuanya yang menghilang di balik pintu. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah. Di rumah sakit ini, di antara lorong-lorong putih yang dingin, Rania baru menyadari bahwa dalam pernikahan ini, ia adalah orang asing yang berdiri di tengah-tengah reuni cinta yang belum usai. Kabar kecelakaan itu akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Rania. Sore itu, suasana kamar rawat yang semula sunyi berubah menjadi medan tempur tanpa senjata. Ayah Rania, Pak Baskoro, berdiri dengan wajah merah padam. Sementara di sudut lain, Aris tertunduk lesu di samping ibunya. Jadi itu alasanmu, Aris. Suara Pak Baskoro menggelegar, meskipun tertahan oleh dinding rumah sakit. Karena posisi dia lebih dekat, kamu pikir aku bodoh? Aku ini laki-laki. Aku tahu bedanya panik karena keadaan dan panik karena takut kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, tolong, Aris sudah minta maaf. Potong Ibu Widya mencoba menengahi. Ini musibah, jangan diperkeruh dengan prasangka. Prasangka, Pak Baskoro tertawa sinis. Anakku terjepit di depan. Sebagai suami, insting pertamamu seharusnya adalah menghancurkan pintu depan, bukan lari ke kursi belakang untuk menyelamatkan mantan kekasihmu. Kalau ambulans tidak datang cepat, Rania mungkin sudah tidak ada sekarang. Rania hanya diam menyimak dari ranjangnya. Tubuhnya terasa ringkih, namun telinganya tajam menangkap setiap pembelaan. Saya akui saya salah ya. Aris akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Tapi saat itu gelap, asap di mana-mana. Maya menjerit kencang sekali. Saya hanya ingin menghentikan jeritan itu. Saya pikir Rania pingsan, jadi saya pikir Maya yang lebih darurat untuk dikeluarkan. Kamu pikir dia lebih darurat atau kamu lebih takut dia yang terluka? Tanya Rania pelan, memotong perdebatan. Semua mata tertuju pada Rania. Ran, Aris mendekat, mencoba meraih tangan istrinya, namun Rania menyembunyikan tangannya di balik selimut. Mas, kalau di mobil itu ada orang asing, katakanlah orang tua yang tidak kamu kenal. Apa kamu akan tetap mendahului mereka daripada aku? Tanya Rania dengan mata berkaca-kaca. Aris terdiam. Keraguannya selama 3 detik itu adalah jawaban paling jujur yang pernah Rania terima. Kamu menyelamatkannya karena dia, Maya, bukan karena dia dekat. Lanjut Rania. Kamu melakukannya karena di alam bawah sadarmu, nyawanya lebih berharga daripada ketenanganku. Ini konyol, seru Ibu Widya. Aris, katakan sesuatu. Jangan biarkan istrimu berpikiran picik. Kamu sudah menikahinya, kamu memberi dia nafkah, kamu setia. Apa satu kesalahan di saat panik menghapus semuanya? Ini bukan tentang kesalahan, Bu, sahut Rania dengan ketegasan yang mengejutkan dirinya sendiri. Ini tentang posisi. Aku selama ini merasa menjadi ratu di rumah kami, tapi ternyata aku hanya pengisi takhta yang kosong. Pemilik aslinya baru saja kembali, dan dalam hitungan detik, Aris menunjukkan kepada dunia siapa ratu yang sebenarnya.
Perdebatan itu terhenti saat seorang suster masuk dengan wajah ragu. "Maaf Pak Aris, pasien di sebelah, Ibu Maya, mengalami serangan panik. Dia terus memanggil nama Anda dan tidak mau disuntik obat penenang jika Anda tidak ada di sana." Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Pak Baskoro menatap Aris dengan tatapan menghina, sementara Aris berdiri mematung. Matanya melirik ke arah pintu lalu kembali ke Rania dengan sorot penuh rasa bersalah yang menguakkan. "Pergilah Mas," ucap Rania tenang, meski hatinya hancur berkeping-keping. "Selamatkan dia lagi, sepertinya itu memang tugas utamamu di dunia ini." Aris tidak bergerak, namun tangannya yang terkepal gemetar. Di ambang pintu itu sebuah pilihan besar kembali diletakkan di depannya, dan Rania tahu, sekali lagi, ia akan kalah. 3 hari berlalu, namun aroma konflik di kamar rawat Rania tidak kunjung menguap. Aris memang tetap berada di sana, duduk di kursi samping tempat tidurnya. Namun raganya terasa seperti cangkang kosong. Matanya terus-menerus melirik ke arah ponsel yang diletakkan di atas meja nakas. Getaran pesan singkat yang masuk berkali-kali adalah distraksi yang tidak bisa ia sembunyikan. "Kalau mau ke sana, pergi saja, Mas," ujar Rania tanpa mengalihkan pandangan dari buku yang sebenarnya tidak ia baca. "Tidak, Ran. Aku di sini menemanimu," jawab Aris cepat, meski tangannya refleks menyambar ponsel itu saat layarnya menyala. Rania menutup bukunya. "Siapa? Maya lagi?" Aris menghela napas panjang, menunjukkan wajah serba salah yang mulai membuat Rania muak. "Dia ketakutan, Ran. Dokter bilang dia mengalami trauma pasca kecelakaan. Dia tidak bisa tidur kalau tidak ada orang yang dia kenal di dekatnya. Dia merasa berhutang nyawa padaku, jadi dia merasa aman kalau aku ada." "Hutang nyawa?" Rania tersenyum pahit. "Atau itu hanya cara dia untuk memastikannya, memastikan bahwa kamu masih bisa dipanggil kapan saja dia butuh." Sebelum Aris sempat mendebat, pintu kamar diketuk. Maya muncul di sana, duduk di kursi roda yang didorong oleh seorang perawat. Kepalanya dibalut perban, wajahnya pucat, namun matanya yang jernih langsung mengarah pada Aris. "Aris, maaf. Aku tidak bermaksud mengganggu." Suara Maya terdengar lirih, tipe suara yang memicu insting perlindungan bagi pria manapun. "Aku hanya ingin berterima kasih pada Rania. Kalau bukan karena kebaikan kalian memberikan tumpangan, mungkin aku..." Ia terisak kecil. Rania merasa perutnya mual. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Maya. Aku tidak melakukan apa-apa. Suamikulah yang melakukan semuanya, bukan?" Maya menatap Rania dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan kemenangan yang samar. "Rania, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu posisi kalian sulit. Aku tidak bermaksud membuat Aris memilih. Saat itu aku sangat takut, dan Aris, dia hanya sangat baik." "Sangat baik," ulang Rania datar. Begitu baiknya sampai dia lupa punya istri di kursi depan. "Ran, cukup." Aris berdiri, wajahnya menegang. "Maya sedang sakit, jangan bicara seperti itu." "Aku juga sakit, Aris. Kakiku patah." Rania meledak, suaranya naik 1 oktav. "Tapi sejak kita sampai di sini, berapa kali kamu bertanya tentang rasa sakitku dibandingkan kamu membahas ketakutan Maya? Kamu bahkan lebih tahu jadwal ganti perban dia daripada jadwal minum obatku." Maya mulai menangis terseduh-seduh, memegangi dadanya. "Maaf, ini salahku. Aris, tolong jangan bertengkar. Aku akan kembali ke kamarku saja." Saat Maya mencoba memutar kursi rodanya sendiri dengan tangan yang gemetar, Aris dengan sigap melompat maju untuk membantu. "Jangan, Mei. Biar aku yang antar. Kamu belum kuat." Aris mendorong kursi roda Maya keluar, meninggalkan Rania yang termenung sendiri di kamarnya yang luas. Ia menyadari satu taktik lama sedang dimainkan, gunakan kelemahan untuk mengikat. Maya tidak perlu berteriak untuk merebut Aris, dia hanya perlu terlihat hancur. Dan Aris, dengan kompleks pahlawannya, dengan senang hati masuk ke dalam perangkap itu, perangkap yang dulu hampir membawanya ke pelaminan bersama Maya. Rania meraba ponselnya, mencari kontak pengacaranya. Ia mulai menyadari bahwa kecelakaan itu hanyalah pembuka tabir. Masalah sebenarnya bukan tentang siapa yang keluar dari mobil lebih dulu, tapi tentang siapa yang hatinya tertinggal di masa lalu. Malam itu, hujan turun dengan deras, menciptakan suasana muram yang selaras dengan hati Rania. Aris kembali ke kamar rawat setelah hampir 2 jam menghilang di kamar Maya.
Ia masuk dengan langkah gontai. Wajahnya tampak kuyu, seolah dialah yang baru saja memikul seluruh beban dunia. Ia duduk di kursi samping tempat tidur, mencoba meraih tangan Rania. Namun Rania tetap mematung, menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Dia sudah tidur, ucap Aris pelan, memecah keheningan. Dia terus-terusan mengikau tentang suara dentuman itu. Dokter memberinya obat penenang dosis tinggi. Rania tidak menoleh. Hebat ya Mas, kamu benar-benar jadi pahlawan untuknya. Sementara di sini, aku hanya penonton setiamu. Ran, sampai kapan kita akan seperti ini? Aris mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku sudah di sini sekarang. Aku milikmu. Aku suamimu. Rania menoleh perlahan, matanya merah namun tajam. Pertanyaannya bukan tentang siapa yang memilikimu secara hukum, Mas, tapi siapa yang memilikimu saat otakmu berhenti berpikir dan hanya insting yang bekerja. Aris terdiam, ia tahu arah pembicaraan ini. Jujurlah padaku, Aris. Suara Rania merendah, hampir berbisik, namun penuh tekanan. Saat mobil itu terhantam, saat asap mulai masuk ke paru-parumu, siapa nama pertama yang muncul di kepalamu? Siapa wajah yang paling tidak sanggup kamu bayangkan tertutup tanah? Aku panik, Rania. Itu jawaban jujurku, seru Aris. Suaranya sedikit meninggi karena merasa terpojok. Tidak, itu jawaban amanmu. Aku mau jawaban jujurmu. Aris berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan yang sempit itu. Ia tampak seperti binatang yang terkurung. Akhirnya, ia berhenti di ujung tempat tidur dan menatap Rania dengan sorot mata yang hancur. Kamu ingin kejujuran? Baiklah, Aris menarik napas dalam-dalam. Saat itu terjadi, aku mendengar dia menjerit. Suaranya, itu suara yang sama dengan 10 tahun lalu saat ayahnya mengusirku dari rumah mereka. Suara itu memicu sesuatu dalam diriku yang kupikir sudah mati. Aku merasa harus menebus kegagalanku di masa lalu. Aku harus menyelamatkannya karena dulu aku tidak bisa. Rania merasa jantungnya seperti diremas. Jadi, kamu menyelamatkan dia untuk menebus dosa masa lalumu, dan nyawaku adalah taruhannya. Bukan begitu. Lalu di mana aku, Mas? Di mana janjimu saat akad nikah? Potong Rania. Air matanya kini mengalir deras. Janji untuk menjadikanku yang utama. Ternyata janji itu hanya berlaku selama tidak ada gangguan dari masa lalumu. Begitu Maya muncul, janji itu langsung kadaluarsa. Aris tertunduk. Tangannya memegang pagar Rania hingga buku jarinya memutih. Aku mencintaimu, Rania, sungguh. Tapi menyelamatkannya, itu seperti refleks otomatis. Aku tidak sempat berpikir bahwa itu akan menyakitimu seserius ini. Itu poin utamanya, Aris. Rania menyeka air matanya dengan kasar. Kamu tidak sempat memikirkanku. Dalam hitungan detik yang paling jujur dalam hidupmu, keberadaanku sama sekali tidak ada dalam radarmu. Kamu membuktikan bahwa aku hanyalah pelarian. Sebuah rumah yang kamu bangun hanya karena rumah lamamu terbakar, bukan karena kamu benar-benar ingin tinggal di sana. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa lebih menyakitkan daripada kecelakaan itu sendiri. Aris ingin membantah, tapi ia sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan mengkonfirmasi bahwa jauh di dalam lubuk hatinya ada bagian yang tidak pernah ia serahkan sepenuhnya pada istrinya. Seminggu telah berlalu. Rania sudah diperbolehkan pulang dengan kursi roda dan gips yang masih membungkus kakinya. Namun, rumah yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru terasa seperti museum yang penuh dengan barang-barang pecah belah. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada pengkhianatan insting suaminya. Aris mencoba segalanya. Ia memasak, menyiapkan obat tepat waktu, bahkan mengambil cuti panjang untuk mengurus Rania. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Pintu kamar tamu di lantai bawah. Atas desakan Ibu Widya dan dengan alasan kemanusiaan, karena apartemen Maya berada di lantai 4 tanpa lift, Maya sementara tinggal di rumah mereka selama masa pemulihan. Hanya sampai dia bisa berjalan tanpa krukran, aku janji, bujuk Aris malam itu. Rania tidak menjawab, ia hanya menatap suaminya yang sedang sibuk memindahkan bantal ke kamar tamu. Rania berasa seperti sedang menonton sebuah drama di mana ia dipaksa menjadi penonton di rumahnya sendiri. Puncak ujian itu datang di suatu malam yang sunyi. Rania terbangun karena haus. Dengan susah payah,
Ia menggerakkan kursi rodanya menuju dapur. Namun, langkahnya terhenti di dekat ruang tengah. Lampu remang-remang menunjukkan siluet dua orang di sofa, Aris dan Maya. Maya tampak menyandarkan kepalanya di bahu Aris, sementara Aris memegang sebuah kotak kayu kecil. Kotak yang Rania tahu tersimpan di laci meja kerja Aris yang terkunci. "Kamu masih menyimpannya, Aris?" bisik Maya pelan. "Aku tidak pernah sanggup membuangnya, Mai. Ini satu-satunya yang tersisa dari kita dulu." Suara Aris terdengar berat, penuh nostalgia yang menyakitkan. Rania mencengkram pegangan kursi rodanya hingga kukunya memutih. Di dalam kotak itu ada surat-surat lama dan foto-foto mereka. Aris selalu bilang laci itu berisi dokumen kantor yang penting. Kebohongan itu terasa lebih tajam daripada pecahan kaca mobil saat kecelakaan. "Maafkan aku, Mai. Seharusnya dulu aku lebih kuat mempertahankanmu," lanjut Aris. "Jangan berkata begitu. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku minggu lalu. Itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk tahu bahwa aku masih ada di hatimu." Aris tidak membantah. Ia justru menghela nafas panjang dan mengusap pelan rambut Maya. Gerakan yang sama yang ia lakukan di pinggir jalan saat kecelakaan itu terjadi. Rania memutar kursi rodanya kembali ke kamar dengan setenang mungkin. Tidak ada air mata lagi. Rasa sakit yang luar biasa telah berubah menjadi kristal tekad yang dingin di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang memperebutkan seorang pria yang hatinya tidak pernah tersedia untuk diperebutkan. Aris tidak sedang berselingkuh secara fisik, tapi secara spiritual ia tidak pernah benar-benar hadir dalam pernikahan mereka. Sesampainya di kamar, Rania mengambil ponselnya. Ia tidak membuka aplikasi media sosial. Ia membuka draft pesan kepada pengacaranya yang sudah ia siapkan sejak di rumah sakit. "Lanjutkan prosesnya. Aku tidak butuh waktu mediasi. Aku sudah melihat semua yang perlu kulihat." Rania menatap pantulan dirinya di cermin rias. Ia terlihat pucat, tapi matanya bercahaya dengan kepastian. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi opsi kedua dalam hidup siapapun. Jika Aris ingin menjadi pahlawan bagi masa lalunya, maka Rania akan menjadi pahlawan bagi masa depannya sendiri. Pagi itu, suasana meja makan terasa sangat canggung. Aris sedang mengoleh selai pada roti, sementara Maya duduk di seberangnya dengan balutan piyama sutra yang tampak terlalu intim untuk seorang tamu. Rania datang dengan kursi rodanya, namun kali ini ia tidak memakai daster rumah sakit. Ia mengenakan blus rapi dan riasan wajah yang tipis namun tegas. Di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil, kotak yang semalam menjadi pusat dunia Aris dan Maya. Brak. Rania meletakkan kotak itu di tengah meja, tepat di samping piring sarapan Aris. Bunyinya yang keras membuat Maya tersentak dan Aris nyaris menjatuhkan pisaunya. "Ran, kenapa kotak ini ada di sini?" Suara Aris bergetar, wajahnya seketika pucat pasi. "Aku yang seharusnya bertanya, Mas. Kenapa kotak yang katanya berisi dokumen penting kantor ini, isinya adalah sisa-sisa napas masa lalumu?" Rania menatap Aris tanpa kedip. "Dan kamu, Maya, apa rasanya menyandarkan kepala di bahu suami orang sambil mengenang masa lalu yang sudah membusuk?" Maya menunduk, air matanya mulai mengenang, senjata andalannya. "Rania, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kami hanya bicara." "Cukup, Maya, berhenti berakting seolah kamu korban di sini," potong Rania tajam. "Kamu selamat dari kecelakaan itu karena suamiku memberikan nyawaku sebagai jaminannya. Itu sudah cukup menjadi kemenanganmu. Jangan coba-coba mencuri sisa martabatku di rumah ini." Aris berdiri, mencoba mendekat. "Ran, tolong tenang. Aku bisa jelaskan. Aku hanya kasihan pada Maya. Dia sedang tidak stabil." "Berhenti menggunakan kata kasihan sebagai tameng perselingkuhan batinmu, Aris." Suara Rania menggelegar, membuat suasana rumah itu seketika membeku. "Selama 3 tahun, aku membangun rumah di atas fondasi yang kupikir cinta, tapi ternyata hanya tumpukan abu dari cintamu yang belum selesai. Kamu tidak pernah mencintaiku. Aku hanyalah obat penenang agar kamu bisa tidur saat merindukan dia." Rania membuka kotak itu dan menaburkan isinya ke meja. Foto-foto kusam, tiket bioskop lama, dan surat-surat cinta dari 10 tahun lalu. "Pilih sekarang, Aris," ucap Rania dengan suara yang kini sangat tenang, namun mematikan. "Bakar semua ini di depanku sekarang, usir Maya dari rumah ini detik ini juga, dan kita mulai dari nol dengan bantuan konselor. Atau..." Rania mengambil sebuah map dari samping kursi rodanya. "Kamu tanda tangani surat cerai ini, dan kamu bebas membawa pahlawan masa lalumu ini kemanapun kamu mau.
Aku tidak akan lagi menjadi penghalang di antara dua orang yang merasa paling menderita sedunia. Aris menatap map itu, lalu beralih ke arah Maya yang kini menangis terseduh-seduh sambil memegang lengannya. Aris, maafkan aku tidak bermaksud menghancurkan keluargamu, bisik Maya. Sentuhan tangan Maya di lengan Aris seolah menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Aris tidak langsung menepisnya. Keraguannya untuk melepaskan tangan Maya dan memilih Rania adalah jawaban yang paling lantang dari semua argumen yang pernah ada. Rania tersenyum pahit. Ia tidak butuh kata-kata lagi. Diamu adalah jawaban terbaik yang pernah kuterima, Mas. Rania memutar kursi rodanya, meninggalkan ruang makan yang penuh dengan puing-puing kenangan itu. Ia tidak lagi peduli dengan jeritan atau penjelasan yang mungkin akan diteriakkan Aris. Di dalam kepalanya, ia sudah mulai merencanakan warna cat untuk apartemen barunya, tempat di mana ia tidak akan pernah lagi menjadi pilihan kedua. 1 minggu setelah konfrontasi di ruang makan, rumah yang dulunya hangat itu kini terasa seperti medan perang yang telah usai. Sepi, dingin, dan penuh puing peluru emosional. Rania tidak lagi menempati kamar utama. Ia mengunci diri di kamar tamu lantai atas, sebuah ruangan yang ia pilih karena memiliki akses balkon yang langsung menghadap ke gerbang rumah. Dari sana, ia melihat pemandangan yang mengonfirmasi keputusannya setiap hari. Aris yang masih saja sibuk membantu Maya masuk dan keluar mobil untuk kontrol ke rumah sakit. Suatu sore, Aris mengetuk pintu kamar Rania. Ia masuk membawa nampan makanan, wajahnya tampak lebih kurus dengan lingkaran hitam di bawah mata yang sangat jelas. "Ran, makanlah sedikit. Aku membuatkan sup ayam kesukaanmu," ucap Aris pelan, meletakkan nampan itu di nakas. Rania hanya melirik nampan itu tanpa minat. "Sudah kamu tanda tangani, Mas." Aris tertuduk di tepi ranjang, bahunya merosot. "Kenapa harus begini, Ran? Kita bisa memperbaiki ini. Maya sudah mendapatkan kontrakan baru, dia akan pindah lusa. Aku janji tidak akan menemuinya lagi. Tolong, jangan buang 3 tahun kita hanya karena satu momen kehilafanku." Rania meletakkan buku yang ia pegang, lalu menatap Aris dengan tatapan yang membuat suaminya itu tertunduk. 3 tahun itu tidak dibuang olehku, Mas. 3 tahun itu hanyalah masa penyamaran. Kamu menyamar sebagai suami yang mencintaiku, dan aku menyamar sebagai istri yang dicintai. Kecelakaan itu tidak menghancurkan apa-apa. Dia hanya menyingkap topeng kita. "Aku benar-benar mencintaimu, Rania." Suara Aris meninggi, penuh keputusasaan. "Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan membiarkan aku bangun di dalam mobil yang berasap sendirian. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan menyimpan kotak itu di laci terkunci seolah-olah itu adalah harta karun nasional." Rania menghela napas. Suaranya kini melunak. Bukan karena memaafkan, tapi karena lelah. "Mas, mencintaimu itu melelahkan. Aku harus terus-menerus bersaing dengan hantu dari masa lalumu. Dan aku baru sadar, aku tidak akan pernah bisa menang melawan seseorang yang tidak punya cacat, karena dia hanya hidup dalam ingatanmu." Aris terdiam 1000 bahasa. Kata-kata Rania menghujam tepat di titik terlemahnya. "Aku sudah menghubungi pengacara," lanjut Rania. "Gugatan sudah masuk ke pengadilan. Aku tidak minta harta kuno gini yang rumit. Aku hanya ingin rumah ini dijual, hasilnya dibagi 2, dan kita pergi ke arah yang berbeda. Kamu bisa mengejar Maya tanpa beban rasa bersalah lagi, dan aku bisa mulai belajar berjalan lagi, secara fisik maupun batin." "Kamu yakin ini yang kamu mau?" tanya Aris, suaranya bergetar hebat. "Ini bukan yang ku mau, Mas. Ini yang kubutuhkan. Aku butuh merasa berharga kembali, dan itu tidak akan pernah terjadi selama aku masih melihat wajahmu setiap pagi, dan teringat bagaimana kamu lebih takut kehilangan dia daripada aku." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Rania tidur dengan nyenyak. Ia tidak lagi memimpikan asap atau dentuman logam. Ia bermimpi tentang sebuah jalan setapak yang panjang, dan meski kakinya masih sakit, ia tahu ia bisa melangkah di sana sendirian. Di sisi lain pintu, di ruang tengah, Aris duduk sendirian menatap surat cerai itu. Di tangannya ada pena yang tak kunjung ia goreskan. Ia baru menyadari bahwa dalam upayanya menyelamatkan cinta pertama, ia justru baru saja membunuh cinta terakhirnya. 6 bulan kemudian. Udara pagi di taman kota terasa segar, membawa aroma rumput basah yang menenangkan.
Rania duduk di salah satu bangku kayu, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Di sampingnya, sebuah tongkat penyangga bersandar, benda yang kini lebih sering ia tinggalkan di rumah, namun tetap ia bawa sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan dalam kerapuhan. Kaki kanannya memang tidak akan pernah kembali sekuat dulu, tapi ia sudah bisa berjalan tanpa pincang yang berarti. Sore itu, ia memiliki janji untuk bertemu dengan Aris di sebuah kafe dekat kantor urusan agama. Hari ini adalah hari di mana semuanya benar-benar selesai secara hukum. Saat Rania sampai, Aris sudah duduk di sana. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Tidak ada lagi binar di matanya. Bahkan setelah Maya, seperti yang Rania duga, akhirnya benar-benar kembali ke pelukan Aris setelah perceraian itu dimulai. Namun, melihat wajah Aris sekarang, Rania tidak melihat gairah seorang pria yang memenangkan cintanya kembali. Ia hanya melihat seorang pria yang kelelahan. "Kamu terlihat baik, Rania," ucap Aris pelan saat Rania duduk. "Aku merasa baik, Mas," jawab Rania dengan senyum tulus yang tidak dipaksakan. "Terima kasih sudah datang." Mereka mengobrol singkat tentang hal-hal administratif. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi teriakan. Semua emosi itu telah habis terbakar dalam 6 bulan terakhir. Bagaimana dengan Maya?" tanya Rania. Bukan karena cemburu, tapi karena rasa ingin tahu yang objektif. Aris menghela napas, menatap cangkir kopinya. "Kami mencoba. Tapi ternyata, ingatan tentang masa lalu jauh lebih indah daripada kenyataan nyaran. Saat kami benar-benar bersama, yang ada hanyalah rasa bersalah. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat wajahmu di balik kaca mobil hari itu. Dan setiap kali dia melihatku, dia teringat bahwa dia adalah alasan sebuah pernikahan hancur. Kami tidak sebahagian yang kami bayangkan." Rania mengangguk pelan. Ia sudah tahu itu akan terjadi. Cinta yang dibangun di atas reruntuhan harga diri orang lain, jarang sekali bisa berdiri tegak. "Aku minta maaf, Rania, untuk semuanya," bisik Aris, suaranya tercekat. "Aku menyelamatkannya karena aku pikir aku berhutang pada masa lalu. Ternyata, aku justru menghancurkan masa depanku." Rania menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Bukan karena apa yang kamu lakukan itu benar, tapi karena aku tidak mau membawa beban kebencian ini saat aku berjalan maju. Kamu memberiku pelajaran paling berharga, bahwa aku tidak boleh menggantungkan harga diriku pada tangan orang lain, bahkan tangan suamiku sendiri." Rania berdiri, mengambil tasnya. Ia menolak bantuan Aris saat ia mulai melangkah. "Aku pergi dulu, Mas. Semoga kamu menemukan kedamaianmu sendiri." Rania berjalan keluar dari kafe itu. Langkahnya mantap. Di trotoar, ia berpapasan dengan seorang wanita muda yang sedang tertawa bersama pasangannya. Rania tersenyum kecil. Ia teringat dirinya yang dulu, yang begitu naif dan percaya bahwa cinta adalah segalanya. Kini ia tahu, cinta memang penting, tapi martabat adalah pondasi. Ia bukan lagi seorang pelarian. Ia bukan lagi pilihan kedua. Ia adalah Rania, seorang wanita yang berhasil menyelamatkan dirinya dari kecelakaan yang jauh lebih hebat daripada sekadar tabrakan mobil. Ia menyelamatkan dirinya dari pernikahan yang salah. Sinar matahari sore menerpa wajahnya, hangat dan menjanjikan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Rania tidak menoleh ke belakang. Ia terus melangkah, menyambut hari-hari di mana ia menjadi prioritas utama dalam hidupnya sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.